Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 5 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar setiap acara ibadah dan pelatihan keagamaan menjadi menarik dan menyenangkan bagi semua orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Greatly Tambalean. Kepada Saudara Greatly, kami persilahkan. Baik, selamat sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati. Tema kita, di hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Dari semua ciri pendidikan yang diberikan di rumah-rumah sekolah kita, latihan-latihan keagamaan adalah yang terpenting. Latihan-latihan itu harus diperlakukan dengan kesungguhan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Namun semua kesenangan yang mungkin harus dilibatkan di dalamnya. Latihan-latihan itu tidak boleh terlalu panjang, sampai menjadi membosankan. Karena kesan yang demikian yang terbentuk dari benak kaum muda akan menyebabkan mereka mengaitkan agama dengan segala sesuatu yang kering dan tidak menarik. Dan banyak orang akan terdorong untuk memberikan pengaruh mereka kepada pihak musuh. Padahal, jika diajar dengan benar, akan menjadi berkat bagi dunia dan gereja. Pertemuan-pertemuan sahabat, kebaktian pagi dan sore, di rumah dan di kapel, kecuali direncanakan dengan bijaksana dan diberdayakan oleh Roh Allah, dapat menjadi latihan-latihan sekolah yang paling formal, tidak menyenangkan, tidak menarik, dan bagi kaum muda merupakan yang paling membebani. Pertemuan sosial dan semua kegiatan keagamaan lainnya harus direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menyenangkan dan menarik. Berdoa bersama akan mengikat hati kepada Allah dalam ikatan yang akan bertahan lama. Mengakui Kristus secara terbuka dan berani menunjukkan dalam karakter kita kelembutan, kerendahan hati, dan kasih-Nya akan memikat orang lain dan keindahan kekudusan. Pada semua kesempatan ini, Kristus harus dinyatakan sebagai menyolok mata di antara selaksa orang. Segala sesuatu padanya menarik. Kidung Agung 5 ayat 10 dan 16. Dia harus ditampilkan sebagai sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati, pemberi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, sumber setiap berkat, pribadi yang di dalamnya semua harapan kita akan kehidupan kekal berpusat dalam setiap kegiatan keagamaan. Biarlah kasih Allah dan sukacita pengalaman Kristen muncul dalam keindahannya yang sejati. Tampilkan Juru Selamat sebagai pemulih dari setiap akibat dosa. Untuk mencapai hasil ini, semua kesempitan harus dihindari. Pengabdian yang tulus, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati akan dibutuhkan. Kesalehan yang bersemangat dan aktif dalam diri para guru akan sangat penting. Namun, ada kuasa bagi kita jika kita mau memilikinya. Ada kasih karunia bagi kita jika kita mau menghargainya. Roh Kudus sedang menunggu permintaan kita, jika saja kita menuntutnya dengan intensitas tujuan yang selaras dengan nilai tujuan yang kita cari.
Testimonies for the Church 6 halaman 174 dan 175. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gradley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan pagi hari ini berbicara tentang pelatihan keagamaan dan atau acara-acara keagamaan khususnya pada hari Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 294 paragraf 2. Latihan-latihan itu tidak boleh terlalu panjang sampai menjadi membosankan, karena kesan yang demikian yang terbentuk di benak kaum muda akan menyebabkan mereka mengaitkan agama dengan segala sesuatu yang kering dan tidak menarik. Karenanya, berikut beberapa nasihat roh nubuat untuk menolong agar umat-umat Allah dapat menyediakan latihan dan acara keagamaan yang menarik bagi banyak orang. Di Adventist Home halaman 321 paragraf 5 berkata, "Para orang tua, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti kegiatan keagamaan Anda. Jalinlah ikatan iman Anda dengan mereka, dan persembahkanlah mereka kepada Kristus." Kemudian, Jesus Name Above All Names halaman 294 paragraf 2 menyatakan, pertemuan sosial dan semua kegiatan keagamaan lainnya harus direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menyenangkan dan menarik. Perencanaan penting sekali, dan ini bukan pekerjaan satu orang. Semua yang dalam jemaat harus terlibat. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 294 paragraf 2. Berdoa bersama akan mengikat hati kepada Allah dalam ikatan yang akan bertahan lama. Mari kita gunakan Sabat pagi untuk datang 1 jam lebih awal dan berdoa bersama umat-umat. Ikatkan hati kita kepada Allah, dan bila mana hati kita terikat pada Allah, kita semua dipersatukan dalam melayani acara dan pelatihan keagamaan pada hari Sabat. Berikutnya, di Adventist Home halaman 433 paragraf 1 menyatakan, pandanglah masalah dengan cara yang ceria. Berusahalah untuk menyingkirkan bayangan-bayangan yang, jika disimpan dalam hati, akan menyelimuti jiwa. Tumbuhkan simpati bagi orang lain. Biarlah keceriaan, kebaikan, dan kasih sayang merasuki rumah. Ini akan meningkatkan kecintaan terhadap ajaran agama, dan tugas-tugas besar dan kecil akan dilakukan dengan hati yang riang. Dalam setiap kegiatan dan acara keagamaan, masalah pasti ada. Mungkin ada yang terlambat, mungkin ada yang berhalangan, mungkin peralatan tidak berfungsi, dan masalah-masalah lainnya. Namun itu semua jangan menjadi bayang-bayang gelap dalam ibadah yang akan membuat orang-orang terbeban. Namun biarlah keceriaan dan sukacita terus dinyatakan, sehingga setiap masalah dapat dihadapi dan diselesaikan bersama-sama, yang membuat acara ibadah menjadi menguatkan kerohanian. Lalu, Councils on Diet and Food halaman 54 paragraf 4 berkata, dengan kebiasaan yang sangat sederhana dan dengan kerja mental dan fisik yang dipadukan, mereka dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dan menjaga kejernihan pikiran. Jika mereka mengikuti cara seperti itu, pikiran dan kata-kata mereka akan mengalir lebih bebas. Latihan keagamaan mereka akan lebih bersemangat, dan kesan yang diberikan kepada pendengar mereka akan lebih kuat. Kebiasaan sederhana yang dimaksudkan dalam kutipan ini adalah dalam hal makanan. Jika kita bertarak dan makan makanan yang sederhana, maka pikiran jernih dan pekerjaan pelatihan agama serta acara-acara ibadah akan lebih bersemangat, menarik dan memberi kesan kuat kepada para pendengarnya.
Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels on Health halaman 577 paragraf 3. Kebiasaan makan banyak berkaitan dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang membosankan pada hari Sabat. Makanan untuk hari Sabat harus dipilih dengan mengacu pada tugas-tugas hari itu, di mana pelayanan yang paling murni dan paling suci harus dipersembahkan kepada Tuhan. Makanan yang tinggi unsur gula dan karbohidrat akan membuat umat-umat mudah mengantuk dan rasa lelah. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung unsur gula dan karbohidrat pada hari Sabat, sehingga tetap bugar dan segar. Makan makanan yang sederhana diolah, fokus pada protein dan serat. Kita tidak hanya segar bugar bila mana memakan protein dan serat, tetapi juga tidak akan mudah merasa lapar dan tidak mudah mengantuk. Sehingga dalam ibadah kita dapat mengikutinya dengan baik dan merasakan sukacita. Dan yang terutama, Jesus' Name Above All Names halaman 294 paragraf 3 menekankan, pada semua kesempatan ini, Kristus harus dinyatakan sebagai menyolok mata di antara selaksa orang, segala sesuatu padanya menarik. Kidung Agung 5 ayat 10 dan 16. Dia harus ditampilkan sebagai sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati, pemberi setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna, sumber setiap berkat, pribadi yang di dalamnya semua harapan kita akan kehidupan kekal berpusat. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam bagian akhir renungan hari ini, agar pengabdian yang tulus, sungguh-sungguh dan sepenuh hati menjadi bagian kita semua, sebab Kristuslah yang berkuasa dalam hidup kita, sehingga acara ibadah dan pelatihan keagamaan dalam jemaat masing-masing semakin menarik bagi orang-orang muda dan semua orang, karena Kristus yang kita utamakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini tentang acara-acara ibadah dan pelatihan keagamaan di jemaat kami masing-masing. Yang terutama adalah memiliki Kristus dalam hidup kami dan mengutamakan Dia dalam setiap acara, agar acara-acara itu menjadi menarik. Namun, ada juga hal-hal yang dapat menopang, seperti kami rangkul keluarga kami dan serahkan kepada Kristus agar mereka mau menikmati acara-acara ibadah. Kami rencanakan dan kelola setiap acara agar berjalan dengan baik. Kami hadapi setiap masalah dengan ceria sehingga boleh selesaikan dengan baik dan tidak mengganggu acara. Serta kami makan makanan yang sehat dan sederhana agar makanan-makanan itu tidak membuat kami lelah, mengantuk, dan membuat acara akhirnya tidak menarik. Oleh sebab itu, ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya karena Kristus dalam hidup kami, maka kami dapat melakukan itu semua. Karena di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.